berkembang. Jadi al-muhitul ilminya itu musyajji', ya, sangat suportif. Jadi tidak perlu IAIN Kediri menceritakan dirinya kepada masyarakat. Tidak perlu IAIN Kediri itu membangun frekuensi supaya sama gelombangnya dengan tokoh-tokoh yang ada, karena frekuensinya udah sama. Nah, karena itu menurut saya al-muhitul ilmi yang sangat musyajji' ini, yang sangat suportif ini, tidak boleh dipandang sebagai bagian di luar IAIN Kediri. Dulu saya pernah diskusi dengan pimpinan IAIN Mataram, lalu menjadi UIN Mataram. Saya bilang kepada beliau itu, ya, rektor, wakil rektor, bisa enggak UIN Mataram itu mengalokasikan waktu dan ruang untuk tokoh-tokoh yang sudah punya kredensial kuat di masyarakat, tokoh agama yang memang nyata-nyata dia bekerja, berdakwah, nyata kontribusinya, pesantrennya maju, kemudian juga aktivitasnya nyata-nyata terasa oleh masyarakat. Kasih dia bicara di UIN Mataram, undang dia sebagai dosen tamu. Nggak usah ditentukan temanya apa, suruh ngomong aja. Persilakan dia ngomong aja, cerita tentang hidupnya. Bagi saya itu tidak kalah pentingnya dibanding textbook yang dibaca oleh mahasiswa kita. Karena itu al-mithalul hayy, suatu teladan hidup. Itu bukti nyata, ya, yang telah mampu menggabungkan antara teori dan praktik. Kalau textbook kan kognitif saja. Contoh saya sampaikan, ini kan kita punya banyak tuan guru nih di Lombok ini, saya bilang waktu itu. Lihat saja mana tuan guru, tidak harus tuan guru yang terkenal, masyhur, yang punya tidak. Tapi lihat, ada banyak sekali tuan guru yang mampu menggerakkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas, tapi dia bisa bikin masyarakat itu nyaman, aman, harmonis. Ekonominya mungkin tidak terlalu maju, tapi kemiskinan tidak membuat mereka kufur. Kemiskinan tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk membangun daerah mereka. Kan tokoh-tokoh kayak gini perlu, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Coba, kan kita sering ya dunia akademis itu kan kadang juga trap ya. Itu ada jebakan yang tidak kita sadari. Jebakannya adalah di dalam pikiran kita, ya, orang yang boleh masuk ke kampus, ke lembaga pendidikan tinggi, dia harus punya kredensial akademik yang jelas. Dan itu kita ukur dengan S1, S2, S3, dan guru besar. Menurut saya ini jebakan. Karena ya, dengan ukuran apapun, ya, kalau kita bicara tentang pembangunan manusia, maka kredensi akademik itu tidak cukup. Jadi kampus juga perlu untuk membuka dirinya kepada al-muhitul ilmi itu. Buka diri. Kiai yang nggak pernah sekolah katakan ya, ngaji kitab tapi dia bisa merubah dan menggerakkan, minta dia bicara di depan mahasiswa kita. Itu dampak luar biasa. Saya sampaikan itu kepada UIN. Itu bagian dari bagaimana al-muhitul ilmi itu ya, itu kita masukkan sebagai bagian dari intangible asset dari perguruan tinggi kita. Jadi kalau kita bicara tentang, misalnya nih, kita buat katakanlah studi tentang IAIN Kediri. Anda muatkan di situ aset IAIN Kediri A, B, C, D. Saya hakul yakin ya, bahwa seringkali kita melupakan kita punya intangible asset itu. Masukkan saja sebagai aset IAIN Kediri ini keberadaannya ya, di dalam suatu atmosfer keilmuan, keislaman yang sangat kokoh. Kemampuannya untuk bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh ya, yang informal, non formal, tapi nyata kontribusinya. Itu aset juga. Dan mohon maaf kalau kita bicara ke luar negeri, membangun jejaring kerjasama, itu kalau kita muatkan ya, narasi yang kering, bicaranya kami punya guru besar sekian, dosen sekian, laboratorium sekian-sekian, nggak nendang Pak. Dalam arti itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa narasikan,
IAIN Kediri ini adalah institusi pendidikan Islam yang berada di satu kota santri, yang di sampingnya itu dan menjadi bagian integral darinya adalah pondok-pondok pesantren besar yang memiliki puluhan ribu dan tokoh-tokoh dan segala macam kita narasikan dengan baik. Oh, itu akan luar biasa. Dan itu bisa menjadi daya tarik. Karena selalu dalam kerjasama pendidikan tinggi itu kategori social environment-nya itu tinggi sekali sekarang. Jadi kan selalu orang bicara tentang governance, environment, sosial ya. Social, environment, governance. Itu selalu menjadi perhatian gitu. Nah, menurut saya ini penting juga. Ya, nambah ya dari apa yang disampaikan tadi Pak Prof Sangidu, bahwa kita membahasakan diri kita itu jangan kering ya. Tapi kita narasikan keunggulan-keunggulan kita. Baik itu yang sifatnya yang bisa dikuantifikasi ataupun yang hanya memang disampaikan secara kualitatif ya, dijelaskan. Itu menurut saya keunggulan dari IAIN Kediri juga yang bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga menurut saya juga ada al-kafaatul basyariyah ya. Jadi kalau melihat dari sumber daya di IAIN Kediri, saya yakin kafaatul basyariyah itu terus meningkat dan itu suatu hal yang harus diapresiasi oleh teman-teman semua. Era sekarang ya, menurut saya nih ya, era sekarang ini sudah tidak relevan lagi kita mengkotak-kotakkan UIN atau IAIN yang berada di pusat provinsi dengan yang ada di periferal atau di kabupaten-kabupaten. Itu sudah tidak relevan. Bahasa gampang lugasnya, kita tidak relevan mengatakan secara mutlak, wah IAIN Sunan Ampel lebih bagus dari IAIN Kediri. Nggak usah ngomong begitu. Nggak usah ngomong begitu. Tidak relevan. Karena sekarang kan semua sarana-sarana untuk peningkatan kualitas itu sudah terbuka untuk semua. IAIN Kediri lokasinya boleh di Kediri, tapi seperti kata Pak Prof Sangidu, dia bisa berpikir global, dia bisa menjaring kerjasama dengan siapapun, dia bisa menyajikan dirinya sebagai satu perguruan tinggi potensial untuk suatu perubahan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Banyak yang bisa dibahasakan. Jadi al-kafaat basyariah itu menurut saya juga satu hal yang perlu disyukuri. Yang terakhir, nah ini satu hal yang mungkin juga tidak semuanya yang menyadari bahwa kalau kita lihat sejarah ya, ini dalam konteks Al-Azhar secara khusus, Bapak-bapak Ibu, catatan sejarah bahwa santri Al-Azhar pertama yang dicatat nih oleh sejarah namanya Kiai Haji Abdul Hamid Diponegoro 1850 dari Jampes, Kediri bukan? Kediri. Beliaulah yang mengawali pondok pesantren yang kemudian diteruskan oleh Kiai Ihsan Jampesi dan seterusnya.